Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, jumpa lagi dengan Marlin Wong Jowo. Kali ini saya ingin ngasih tahu buat para TKW mbak-mbak ya yang kerja di Taiwan, khususnya kan sering masak daging babi. Nah, hari ini saya mau bikin mie ayam. Mie ayam apa namanya? KKI kalau di Indonesia namanya mie ayam. Kalau di sini mie babi gitu aja ya. Itu misalkan seperti itu. Karena mayoritas orang Taiwan suka namanya dengan daging babi ya. Di sini saya sudah masak ini tadi babi masih mentah, aku potong-potong ya, potong-potong kecil-kecil seperti ini. Terus dikasih tepung sedikit, tepung beras gitu, terus dikasih micin, garam, sama kecap itu, terus dicampur gitulah ya, diperas-peras, diremat-remat gitu ya, terus disisihkan. Nah, kemudian kita siapkan bawang bombay, bawang putih. Di sini nggak ada bawang merah ya, bawang putih saja gitu. Bawang bombay sama bawang putih sama cabai. Nah, cabai sama bawang bombay sama bawang putih itu dioseng dulu baru masukin itu daging babinya ini yang tadi udah dicampur sama kecap sama micin gitu ya kan, sama garam itu kan dimasukin sini. Kalau udah setengah mateng kan daging babi kan warnanya merah, terus kan kalau udah berwarna kecoklatan terus kan dioseng-oseng ada bau-bau gitu ya, terus dikasih air. Nah, terus dimasak pelan-pelan sampai dagingnya lunak. Nah, ini kan sementara udah lunak ya, ini sementara udah lunak daging babinya. Terus saya mau tambahin ini. Nah, ini daun bawang. Dan bawangnya kita masukin gitu. Oke. Bentar ya. Nah, ini kan udah lunak ya, pokoknya babinya sampai lunak ya pemirsa. Nah, ini masukin gini. Nah, taruh ke atas gini, biar wangi gitu ya, gitu. Masukin sini bawangnya biar wangi. Ini saya cuma ngasih tahu buat para TKW mbak-mbak yang baru kerja di Taiwan, kan biasanya bingung mau ngasih apa buat majikannya ya kan, kadang kan bingung. Nah, kalau buat nenek nggak usah dikasih cabai ini, kalau buat majikan cowok cewek ya kan, atau anak-anak bisa dikasih cabai gitu ya, tergantung selera masing-masing majikan kalian gitu. Oke. Nah, ini diginiin aja. Ini kalau orang Indonesia bisa diganti dengan ayam ya, dan dengan cara yang sama, cuma bedanya kayak ayam aja yang diganti ya. Udah. Ini termasuk masakan kesukaan orang Taiwan. Orang Taiwan kan mayoritas suka makan mie ya. Kalau nasi sih cuma malam aja cuma sedikit. Beda dengan orang Indo itu kalau nggak makan nasi itu namanya nggak makan, walaupun udah makan mie banyak. Kalau orang Taiwan nggak, kalau udah makan mie ya seperti udah makan nasi gitu ya kan, tuh kayak gini. Oke. Nah, ini didiamkan dulu. Nah, sementara di sini saya menyiapkan air biar mendidih dulu, nanti dikasih sayur, karena masak mie ayam kan pakai sayur kalau di Indonesia. Nah, ini mie babi sama dikasih sayur juga gitu. Nah, itu kan udah mendidih ya, tuh. Nah, ini sayurnya dimasukin dulu. Nah, nanti ini rebusan air bekas sayur ini jangan dibuang, bisa buat bisa buat masak mie gitu, biar nggak boros gas gitu ya gitu. Kalau masak tuh jangan mie terus sayur tuh nggak bisa, soalnya kan kalau mie kan kalau airnya kan kayak ya kotor lah gitulah ya kan, nggak bisa buat masak sayur. Nah, ini dibalik aja, sayurnya dimasak dulu kan airnya kan bersih. Nah, setelah sayurnya dimasak ya, diambil gitu. Nah, minyak baru nanti dimasukin gitu biar nggak irit biar irit kas gitu. Nah, ini aku siapin ini ya, minyak mie kering ya di sini ya. Ya, mie basah juga boleh. Ini mie kering di sini adanya. Ini segini buat 2 orang ya. Buat 2 orang. Tergantung selera masing-masing, mau banyak mau sedikit terserah. Kalau ini kan buat anak-anak gitu. Ini jangan terlalu matang ya, pokoknya sebentar aja terus nanti diangkat. Kalau terlalu matang tuh orang Taiwan nggak suka.
Lagian gizinya juga sama, gizinya ada gizinya kalau setengah matang. Nanti aku siapin 2 mangkok ini. Oke. Ini buat 2 orang, siapin gini, nanti sayurnya masuk ke sini separuh-separuh itu kan gitu. Nah ini kan sayurnya kan setengah matang saja ya, jangan matang-matang gitu biar enak gitu. Nah ini kan ada sisa rebusan ya, jangan dibuang nih sisa sayur itu tadi rebusannya, kita masukin mie aja gini biar irit gas, tujuannya seperti itu. Kita sebagai TKW juga apa namanya harus pinter-pinter apa melakukan sesuatu, misalkan ya biar nggak boros tuh gimana caranya gitu ya, sama yang kita lakukan kalau di Indonesia itu kita tuh harus pintar ngolah uang, atau pokoknya ya kalau kita kerja disamain dengan seperti kita kerja di rumah gitu ya. Gitu. Kita kerja itu ya jangan berpikiran aku kerja nanti dibayar, itu jangan seperti itu. Kita melakukannya dengan secara ikhlas dan seakan-akan kita lagi kerja di rumah gitu aja ya. Gitu. Masalah gaji jangan dipikirin, masalah 1 hari 2 hari jangan dipikirin, nanti juga biar cepat gitu. Kalau kita pikirin 1 hari 2 hari 3 hari kapan gajian tuh akan lama gitu. Jadi kan kalau kita melakukan sesuatu itu biarlah mengalir begitu saja, yang penting kita kerjakan dengan ikhlas dan seakan-akan kita tuh lagi kerja di rumah, layaknya apa tugas gitu, tugas rumah gitu ya. Jadi kan enak kerjanya gitu, nggak terlalu sepanan, nggak terlalu ngoyos bosku. Kebetulan aku kerja di sini sudah 8 tahun di Taiwan, mau 9 tahun gitu. Nanti kalau finish kontrak ya sudah di rumah usaha gitu, usaha apa, walaupun pendapatan kecil nanti di rumah enggak apa-apa, yang penting udah punya penghasilan, udah punya usaha sendiri gitu ya. Kalau kita kan terus-terusan ngikut orang enggak bakalan, enggak mungkin ya. Apalagi kita wanita juga ada rasa capek, juga pengen di rumah, pengen kerja nyantai ya, bukannya nganggur di rumah enggak, maksudnya pengen kerja nyantai gitu. Beda dengan ikut orang itu apa-apa harus apa sesuai dengan yang diinginkan orang ya gitu. Ini nunggu lunak ya bos, ini nunggu lunak. Buat teman-teman para TKW ini kan cuma sekedar apa ngasih tahu aja. Kadang ada yang TKW baru di sini terus mau bikin apa ya buat sarapan, buat memberikan makanan buat bos gitu ya. Ini bisa, ini alternatif juga, gampang, mudah. Nah, kalau di kita tuh mie ayam, buat di sini mie babi gitu, bedanya seperti itu. Ya tadi aku udah ngasih tahu ini bagaimana caranya bikinnya. Nah, terus ini minyak kalau udah mateng ya nanti taruh sana gitu. Ini pemirsa, ini dikasih apa namanya garam sedikit di sini ya, biar ada rasa-rasa gitu. Garam, inget ya orang Taiwan nggak suka terlalu asin, terlalu manis. Jadi kan kita pakai apa namanya dikira-kira saja. Beda dengan orang Indonesia suka manis, suka asin. Kalau di Taiwan enggak. Nah ini kasih kecap sedikit aja gitu. Jus, nah ini juga sama, kasih kecap jus gitu aja. Nah, kebanyakan enggak apa-apa, nanti kalau kebanyakan nanti kuahnya itu nih, ini kuah babi ya. Kalau di Indonesia bisa dikasih ini kuah ayam atau kuah sapi bisa, ini kuah babi gitu. Jadi nanti ini yang terakhir kasih kuah ini. Nah minyak udah matang ya, nanti dibagi 2. Cara untuk mengetahui minyak matang apa enggak tuh kalau aku tahu gini udah matang ya, tapi kalau bagi yang nggak tahu tuh diteken gitu, udah empuk apa belum gitu ya. Yuk ini kita angkat. Nah ini minyak udah kasih sini ya, udah aku bagi 2 ya. Kita aduk-aduk ini. Nah ini sama. Kalau yang udah terlanjur kebanyakan kecap kayak saya tadi ya, kebanyakan enggak apa-apa, nanti diperbanyak kuahnya saja gitu. Ini kebetulan anak bosku yang ini bagian yang ini tuh suka banget sama kuah, nanti aku kasih kuah yang banyak. Nah ini tinggal taruh di atasnya aja gini, deketin. Ini kalau ini sangat simpel dan mudah ya buat para TKW. Kalau buat
orang Indonesia juga boleh, cuma bedanya ayam atau sapi, daging ayam atau sapi, kuah ayam atau kuah sapi gitu ya, seperti ini. Kenapa kalau kalau bikin mie nggak terlalu banyak warnanya, nggak agak putih-putih gimana ya, karena orang Taiwan nggak terlalu doyan sama yang asin, ada manis banget, jadi hambar-hambar gitu, lebih suka seperti itu. Kalau orang Indonesia kan suka yang warna seperti ini ya, yang kayak gelap lagi itu. Kalau orang Taiwan enggak suka kalau terlalu kebanyakan kecap atau apa gitu. Jadi ya tergantung selera majikan ya. Ini kuahnya aku banyakin karena yang cewek suka gitu. Nah ini kan. Nah yang terakhir, nah ini yang tadi aku masak. Nah ini dimasukin di atasnya bos gitu. Nah gini, nah cantik kan, nggak jauh beda dengan mie ayam gitu. Ini kesukaan majikanku tuh. Nanti atasnya taburin bawang goreng gitu. Ya gitu bos. Oke, tinggal nambahin bawang gorengnya saja. Oke. Nah ini taburin bawang goreng atasnya, tambah mantul. Nah siap dihidangkan. Ini adalah menu sangat mudah, simple ya, buat para TKW ya, cocok nih buat para TKW yang baru di sini ya, karena tiap hari makanan bos kalian pasti itu mie ya, kalau nggak roti ya mie gitu ya. Oke, selamat mencoba, semangat ya.